Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami segenap Prahlado menyampaikan salam kepada seluruh jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom. Bumi penuh dengan kemuliaan Allah, baginya lah pujian, hormat dan kemuliaan, sebab Dia agung dan mulia. Bernyanyilah bagi Allah, pujilah namanya, sebab kasih-Nya begitu besar. Allah itu maha murah, karena itu hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Melalui ibadah minggu ini, kita diajak untuk peduli terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas. Karena itu, marilah kita bersekutu di dalam ibadah ini. Sebelum kita mulai ibadah minggu ini, marilah kita bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan, agar Dia menuntun kita dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati. Marilah kita memuliakan dan memuji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapan-Nya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan kena percobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan
di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Mazmur 41 ayat 2 dan ayat 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Saudara yang terkasih, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami, yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan mengasihani engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ini tertulis dalam kitab Lukas 14 ayat 12 sampai ayat 14. Marilah kita membaca secara bergantian. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang
Warta jemaat boleh kita baca melalui WA Group yang sudah dibagikan. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini terambil dari kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-9, mulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mefiboset," jawabnya, "inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan tadi menghantar kita kepada sebuah topik kepedulian terhadap disabilitas. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa di dalam hidup ini ada beberapa hal yang membuat orang atau seseorang bisa lupa. Yang pertama, ada orang yang sengaja
lupa atau pura-pura lupa. Dia sengaja melupakan karena dia tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan janjinya dengan orang lain. Sehingga ketika dia bertemu dengan orang dan dia diingatkan dengan janjinya, maka dia pun berkata sambil menepuk keningnya, "Aduh, maafkanlah aku lupa." Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, orang juga bisa lupa karena banyaknya kesibukan, sehingga dia lalai. Banyaknya pekerjaan di tengah-tengah kehidupannya sehingga dia bisa menyebabkan letih. Dan bisa saja juga kurang tidur sehingga menjadi lupa dengan janjinya. Ada juga orang bisa lupa, saudara-saudara, karena faktor atau faktor umur atau usia. Usia yang semakin tua, sehingga bisa saja ada yang pikun karena kerusakan atau gangguan fungsi sel otak. Yang keempat, ada juga orang lupa karena banyaknya dan beratnya masalah yang membebani di tengah-tengah kehidupannya. Dia melihat kok jalan keluar belum juga ada. Dan pertolongan Tuhan dia tunggu-tunggu tapi tak kunjung tiba juga. Sehingga dia terlalu terbawa pikiran, sehingga terlalu memikirkan, lalu stres, sehingga menyebabkan seseorang itu bisa lupa, bahkan maaf, sampai dia bisa melupakan Tuhannya. Yang kelima, saudara-saudaraku yang terkasih, karena orang tidak sadar diri, dia tidak sadar akan dirinya, sehingga mengakibatkan seseorang itu bisa lupa diri dan bahkan jatuh ke dalam sebuah kesombongan. Dulu dia susah, tidak ada apa-apanya. Sekarang setelah dia berhasil, dia menjadi lupa diri, dia sombong. Dia lupakan kebaikan dan pertolongan orang lain. Setelah sukses, setelah dia kaya, setelah dia berkuasa, menjadi lupa diri atau sombong, bahkan tidak peduli dan bertindak semena-mena terhadap orang yang susah, terhadap kaum yang kecil, yang menderita, atau terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, dalam hal bagian yang kelima ini, kita melihat dari nats ini bahwa Daud itu tidak lupa diri. Daud setelah dia menjadi raja atau penguasa, dia tidak melupakan janjinya terhadap Yonatan, anak daripada Raja Saul, ayah dari Mephiboset. Ketika Daud menjadi raja Israel menggantikan Saul, Daud pun teringat akan keluarga Yonatan, sahabatnya, dan juga perjanjiannya dengan Yonatan semasa Yonatan masih hidup. Seperti yang dikatakan Yonatan kala itu, "Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya." Itu bisa kita lihat di 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 15a. Itulah saudara-saudaraku sebabnya ketika orang mengabarkan bahwa Mephiboset, salah satu keluarga Saul, masih hidup, maka segera Daud mengundangnya untuk datang ke istananya. Setelah bertemu Daud, sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" 2 Samuel 9 ayat 8. Mephiboset, saudara-saudaraku, merasa sebagai seekor anjing mati yang telah kehilangan nyawa, yang tidak berharga, yang tidak layak menerima penghormatan. Ia sudah kehilangan jati dirinya karena sekian lama dia telah terbuang, tetapi justru menerima kasih yang tidak dia duga dari Raja Daud. Apa yang dilakukan Daud terhadapnya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Citra diri Mephiboset yang negatif berubah karena uluran
tangan kasih Daud kepada Mefiboset. Perhatian Daud memberikan pengharapan yang baru, menimbulkan semangat hidupnya kembali timbul karena dia merasa dihargai. Daud telah membuatnya merasa diterima dan memberinya rasa aman yang selama ini dia rindukan. Daud berkata, "Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." 2 Samuel 9 ayat 3. Namun saudara-saudaraku, Daud menegaskan semuanya itu dia lakukan bukan karena kehebatannya, semua itu dia lakukan bukan karena kebaikannya sendiri, melainkan karena tuntunan Tuhan semata. Sebab ia telah terlebih dahulu mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan yang begitu melimpah, supaya ia dapat menyalurkan kasih itu kepada Mefiboset. Saudara-saudaraku yang terkasih, melalui nats firman Tuhan ini, kita diingatkan akan beberapa hal untuk kita renungkan dan kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, kasih Allah itu membuat kita berharga. Kasih Tuhan Yesus itu membuat kita berharga dalam hidup kita. Karena itu tunjukkanlah kasih yang dari Allah di dalam kehidupanmu, kehidupan kita. Dengan menunjukkan kasih yang dari Allah, saudara-saudaraku, seseorang itu akan merasa hidupnya dihargai. Seseorang itu akan merasa hidupnya diperhatikan, diperdulikan. Keberadaan dan kehadiran seseorang itu dia merasa diterima di tengah-tengah keberadaan dan lingkungannya. Kita memberikan pengharapan dan semangat yang baru kepada orang lain kalau kita menunjukkan kasih yang dari Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu kasih Allah membuat Anda dan saya berharga. Yang kedua, saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya Anda dan saya setialah dengan janji. Setialah dengan janji. Jangan pernah melupakan, saudara-saudaraku, akan janji yang telah pernah Anda dan saya ucapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Karena janji adalah hutang, dan hutang itu harus dibayar. Janji harus dipenuhi. Janji harus ditepati sesuai dengan waktunya. Dan salah satu ciri orang yang berkarakter baik adalah setia untuk menepati, menggenapi janjinya. Jadi jangan sekali-sekali melupakan janji yang telah Anda ucapkan kepada orang lain. Kesetiaan Anda kepada Allah akan terlihat dari kesetiaan Anda kepada orang lain. Jadi biarkan kasih Allah itu memenuhi hatimu, hati kita, sehingga kita dimampukan untuk memenuhi janji kita kepada orang lain. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang terkasih, Yonatan, ayah Mefiboset, pernah menyelamatkan nyawa Daud dari Saul. Daud tidak melupakan kebaikan dan pertolongan Yonatan dalam hidupnya. Daud membalas budi baiknya Yonatan kepada Mefiboset dengan memulihkan kehidupannya. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara-saudara supaya kita jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Jangan pernah melupakan kebaikan orang tua. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Sedapat mungkin balaslah kebaikan-kebaikan yang kita terima dengan motivasi yang tulus, dengan motivasi yang baik dan jujur, dengan didasari oleh kasih, kesetiaan, dan kerendahan hati. Yang keempat, nats ini memintakan kepada kita, hiduplah di dalam Yesus. Fokuslah kepada Yesus dan firman-Nya. Bergantunglah kepada Tuhan Yesus dan dekatlah kepadanya. Maka akan ada pemulihan dalam hidupmu. Akan ada pemulihan dalam hidup kita. Sebab di dalam Yesus, di tangan Yesus akan ada pemulihan. Akan ada masa depan dan pengharapan yang pasti.
bila situasi hidupmu sulit dan kita merasa hidup kita tidak berharga, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Datanglah kepada Tuhan. Dia mengerti, dia peduli akan segala persoalan yang Anda hadapi sekarang ini. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun, orang yang sungguh-sungguh datang dan percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah melihat fisikmu. Dia melihat hatimu. Dia melihat hati kita. Dia melihat semangat kita dan pengharapan kita. Dia melihat iman kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam buku Life is Colorful, tulisan daripada Xavier Quentin Pranata, saya membaca sebuah cerita ilustrasi tentang bagaimana Yesus itu peduli kepada orang yang cacat. Ada sebuah toko pet shop. Pet shop ini seperti kita tahu adalah toko yang menjual binatang peliharaan. Jadi toko pet shop ini menjual anjing peliharaan. Ditulisnya lah di depan toko itu, di sini ada dijual anak anjing kecil. Lalu lewatlah seorang anak kecil yang mulai beranjak remaja, melihat toko itu, dia tertarik. Wah, di sini ada dijual anak anjing. Lalu dia masuk ke toko itu. Setelah membuka pintu toko itu, dan ternyata di dalam toko itu sudah di situ bapak sang pemilik toko pet shop itu. Dia bilang, "Pak, bapak menjual anak anjing ya?" "Iya." "Saya mau beli." "Berapa anak anjing itu bapak jual?" "Saya menjualnya kira-kira 30 sampai 50 dolar. Lalu dia rogoh-rogoh sakunya, dia lihat ternyata uangnya hanya ada sebanyak 2,35 dolar. Lalu dia mengatakan, "Boleh nggak Pak saya lihat anak anjing bapak itu?" Lalu dia bersiul, dia panggil induk anjing itu bernama Lady. "Lady!" Langsunglah keluar induk anjing itu dengan anak-anaknya, berlari-lari, ya. Lalu rupanya di antara anak anjing yang 5 ini ada satu yang tertinggal belakangan. Ya, dia pun jalan susah, lari juga susah. Lalu si anak kecil ini pun tertarik kepada anjing yang kecil itu yang belakangan sampai. Dia bilanglah sama bapak itu, "Pak, saya tertarik dengan anjing itu. Kenapa anjing itu jalannya seperti itu?" "Oh, anjing itu nak, dia waktu lahir ada kelainan di pinggulnya, sehingga dia cacat, susah berjalan, apalagi berlari. Kalau begitu Pak, anjing itu saya beli." "Oh, jangan nak, anjing itu gak usah kamu beli. Lagi untuk apa itu anjing itu sama kamu? Dia gak bisa lompat-lompat, dia gak bisa lari-lari, selalu belakangan." Lalu datang si bapak itu, "Kalau itu maumu, anjing itu, saya kasih kamu gratis. Saya kasih gratis," katanya. "Oh maaf Pak, saya tidak mau anjing itu gratis bapak kasih sama saya. Saya mau supaya anjing itu juga dihargai seperti anjing yang lainnya. Dan saya akan bayar anjing itu penuh. Saya akan cicil itu
dan saya bayar setiap hari 0,5 atau setengah dolar. Saya mau anjing itu. Terus datang lagi bapak yang punya toko itu. Nah, untuk apa kamu perlu anjing seperti itu? Dia nggak bisa lari-lari, nggak bisa lompat-lompat, nggak bisa bermain-main seperti anjing yang lainnya. Mendengar penjelasan si bapak yang punya toko anjing itu, maka si anak itu pun berkata, "Maaf Pak," katanya, "coba Bapak berjalan dulu supaya kita tidak berhadapan ke arah saya," katanya. Setelah bapak itu berjalan ke arah dia, dekat dia, "Maaf Pak," katanya, dia angkatlah ujung celananya ini, dua-dua. Dia angkatlah, dan ternyata bapak itu melihat kaki anak itu juga dua-duanya cacat. Jadi dia pakai kaki palsu. Melihat itu saudara-saudaraku, mendengar itu, maka si bapak itu pun matanya mulai berkaca-kaca. Dan dia senyum dan mengatakan, "Saya akan selalu berdoa supaya anjing atau anak-anak anjing ini mendapatkan memiliki tuan yang baik seperti Anda." Lalu kata si anak itu, "Bapak, karena itulah saya mau anjing yang cacat itu. Karena dia perlu orang yang mengerti dengan penderitaannya. Saya juga menderita karena kaki saya yang cacat. Tapi saya merasa bahwa saya tetap berharga di mata Tuhan." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kisah cerita itu mengingatkan kita, mengingatkan Anda, mengingatkan saudara-saudaraku bahwa di hadapan Tuhan kita itu semua sama. Tuhan tidak pernah melihat fisikmu, apakah fisikmu sempurna atau tidak. Dia melihat hatimu, dia melihat hati kita, dia melihat semangat kita, dia melihat iman kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, seperti apapun kondisi fisikmu dan hidupmu saat ini, kita terpanggil supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mau menghargai orang lain. Karena Tuhan sudah lebih dahulu menghargai kita. Kita berharga dan unik di mata Tuhan. Karena itu bersyukurlah dan pedulilah kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, termasuk orang-orang yang mengalami disabilitas. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami dan menyapa kami, terutama gereja, supaya sungguh-sungguh peduli apabila ada jemaat yang dalam kondisi berkebutuhan khusus datang ke gereja, supaya kami juga peduli dan memperhatikan pelayanan terhadap mereka. Karena itu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau datang ke dunia ini tidak memandang siapapun, apakah dia memiliki fisik yang sempurna atau tidak. Tapi Tuhan bersedia datang dan menerima siapapun yang mau datang dengan sungguh-sungguh kepadanya, kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat fisik kami, tapi Tuhan melihat hati kami. Tuhan melihat semangat dan pengharapan kami. Tuhan melihat iman kami dan rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami ini unik dan berharga di mata Tuhan. Kami berharga karena kasih Tuhan
Kami berharga karena kesetiaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan. Kami mau dekat kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan yang sejati. Agar hidup kami semakin terberkati. Dan hidup kami Tuhan pakai untuk menghargai dan peduli kepada orang-orang lain, terutama saudara-saudara kami, kaum yang berkebutuhan khusus di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan hidup menghargai, peduli, dan juga menunjukkan kasih dan kesetiaan kami. Ya Tuhan, kami mendoakan gereja Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati semua kami para pelayan, supaya Tuhan yang menjaga dan memelihara kami, menguatkan kami, menghibur kami dan memampukan kami, dan juga para parhalado, supaya kami menunjukkan kerendahan hati, supaya kami mau menyambut siapa saja yang datang dengan segala bentuk persoalan dan pergumulannya. Bahkan apabila ada sikap yang kurang mengenakkan, tapi kami dimampukan oleh kasih Tuhan untuk memaklumi, memahami, dan berbicara dari hati yang tulus, agar tercipta keadaan yang baik dan damai serta harmonis di tengah-tengah kehidupan pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Ya Tuhan Allah, Bapa yang maha baik, kami juga menyerahkan semua kehidupan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Kami mau serahkan kehidupan anak-anak kami Tuhan, mulai dari sekolah minggu, remaja dan naposo bulung. Kami juga serahkan hidup daripada para orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami kasihi, dan juga kaum lansia, janda dan duda. Kami mau serahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan kami juga pendeta, parhalado dan keluarga, baik juga yang sudah pensiun, kami serahkan kepada Tuhan. Apapun pergumulan dan juga penderitaan yang mereka alami saat ini, biarlah mereka tetap ingat bahwa Tuhan itu peduli, bahwa Tuhan itu mengerti dengan segala persoalan mereka. Biarlah Tuhan, jemaat-Mu sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, memohon hikmat Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan turun tangan, campur tangan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Apabila ada yang sakit Tuhan, sembuhkanlah dan jamahlah mereka dengan tangan-Mu yang penuh lemah lembut dan kuasa itu. Apabila ada yang mengalami kelemahan, baik secara fisik Tuhan, kuatkanlah. Apabila ada mengalami kelemahan karena faktor kesusahan akibat ekonomi, tolong Tuhan, penuhilah kebutuhan mereka. Apabila ada jemaat Tuhan yang mengalami keraguan dan kebimbangan akan iman mereka Tuhan, karena beratnya persoalan dan tantangan yang mereka hadapi, karena sakitnya yang tidak sembuh-sembuh, karena pertolongan Tuhan yang tidak segera nyata di tengah-tengah kehidupannya, tolonglah Tuhan, kasihanilah mereka. Tolonglah mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang segera turun tangan untuk menunjukkan kebaikan, kasih sayang, dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang maha mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jugalah Tuhan kehidupan anak-anak kami Tuhan, baik di sekolah dan di pendidikannya Tuhan, baik itu SD, SMP, SMA, yang kuliah atau perguruan tinggi, apakah yang sedang menyusun skripsi atau yang menghadapi meja hijau, siapapun mereka Tuhan, tolonglah anak-anak kami itu Tuhan, berikan mereka hikmat dan kepintaran, Tuhan yang membantu mereka, Tuhan berikan mereka kesungguhan dan juga kecerdasan, agar mereka dapat melakukan dengan baik tuntutan dari sekolah dan juga tugas-tugas mereka. Kasihanilah anak-anak kami Tuhan, dan
tolonglah mereka. Kami juga mendoakan orang tua yang bergumul dengan anak-anaknya yang sudah cukup umur tapi belum mendapatkan pendamping hidup. Tolonglah Tuhan, Engkau yang mengaturkan perjumpaan dan pertemuan itu. Engkau sanggup Tuhan melakukan dengan jalan Tuhan yang tidak bisa kami pikirkan. Tuhan sanggup mempertemukan mereka supaya mereka menemukan pendamping hidup yang tentunya seiman dengan iman anak-anak kami. Apabila ada keluarga yang sudah sekian tahun berumah tangga dan merindukan kelahiran seorang anak tapi sampai saat ini belum juga mendapatkan berkat keturunan, tolonglah Tuhan, berkatilah usaha dan perjuangan mereka, kasihanilah mereka, karena anak itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab kerinduan hati mereka. Berkatilah Tuhan para orang tua supaya sehat-sehat dan panjang umur. Mereka bersabar, mereka berhikmat. Apapun tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi karena perilaku anak-anaknya, biarlah orang tua tetap sabar, tetap tekun, tetap mendoakan anak-anaknya. Mereka mampu tetap menjadi teladan di tengah-tengah kehidupannya, sehingga anak-anak orang tua kami pun bisa hidup berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sadarkan hati anak-anak kami ya Tuhan, supaya mereka tahu tanggung jawabnya, supaya mereka tetap menghormati dan menghargai orang tuanya, supaya orang tuanya pun panjang umur dan sehat-sehat. Kami mau serahkan juga Tuhan kehidupan pemimpin dan bangsa kami ini Tuhan. Tolonglah kami Tuhan yang terus bergumul sampai saat ini karena pandemik Corona COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau yang mengasihani bangsa kami dan pemerintah kami Tuhan. Biarlah usaha-usaha yang telah dilakukan Tuhan untuk menemukan vaksin yang tepat, yang bisa menyebabkan daya tahan tubuh kami kebal terhadap vaksin Corona COVID-19. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan yang memberkati usaha-usaha bangsa kami. Kasihanilah juga Tuhan kami, apabila ada saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, sembuhkanlah, jamalah. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus